Serangan Amerika Serikat ke Iran semakin membuat panas suasana di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi keterlibatannya secara langsung dalam serangan militer terhadap Iran. Trump menyerang 3 lokasi nuklir di Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Serangan ini menggunakan pesawat pembom B-2. Lebih dari 125 pesawat berpartisipasi dalam misi ini, termasuk 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit. Misi dengan kode operasi Midnight Hammer ini mencatat sejarah karena penggunaan pertama bom Massive Ordnance Penetrator atau MOP. Sementara itu, Presiden Prabowo terus mendorong penyelesaian damai dalam konflik Iran-Israel. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu. Kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Meski diserang AS, Iran tak gentar. Mereka langsung membalas serangan AS dengan meluncurkan rudal balistik, Khorramshahr dan Khabarovsk. Khorramshahr 4 adalah rudal IRBM yang dirancang untuk melawan pertahanan udara Arrow 3 dan tank Israel dengan kemampuan manuver mengelak di luar angkasa. Serangan ini menghancurkan sejumlah infrastruktur penting di Tel Aviv dan Haifa, Israel. Selamat siang pemirsa, kondisi di Iran dan Israel memanas. Indonesia gerak cepat evakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Sementara itu Prabowo dan Putin bertukar cindramata simbol persahabatan Indonesia dengan Rusia. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, memanasnya konflik Iran dan Israel membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang ada di kedua negara. Evakuasi WNI gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan lancar. Konflik antara Iran dengan Israel kian memanas. Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang tinggal di Iran dan Israel secara berkala. Data terakhir, 97 WNI telah dievakuasi sejak Sabtu lalu melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan dengan selamat. Mereka kemudian diterbangkan dari kota Baku, Azerbaijan ke tanah air. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut proses evakuasi gelombang pertama berjalan lancar.
Per hari ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan, dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar. Pemerintah Indonesia mencatat ada 578 WNI yang berada di Iran dan Israel, dengan rincian 386 WNI di Iran dan 192 WNI di Israel. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mahasiswa. TNI mengerahkan 34 personelnya yang tergabung dalam crisis response untuk melakukan proses evakuasi. Serangan Israel ke Iran masih berlangsung hingga saat ini. WNI pun dievakuasi keluar Iran. Dan berikut kita dengarkan cerita warga negara Indonesia saat dievakuasi dari Iran. Kami menempuh perjalanan sekitar 16 jam via darat menggunakan bis. Sekitar ada 4 rombongan dari WNI. Tentunya 16 jam di jalan bukan sesuatu yang mudah ya dengan kondisi seperti itu. Jadi selama di perjalanan teman-teman Bapak Ibu dari KBRI juga menyediakan beberapa akomodasi untuk kami, logistik untuk kami, sehingga kami tidak panik, khawatir ataupun merasa kelaparan di jalan. Serangannya kalau di Tehran paling awal itu sampai sore sampai waktu subuh itu Kak, maksimal gitu. Jadi memang dari Bapak Ibu KBRI sudah menyiapkan kami berangkatnya lebih awal supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Begitu. Kalau untuk masalah kendala, checkpoint ataupun hal-hal terkait di perbatasan itu alhamdulillahnya lancar. Hanya saja kita menunggu beberapa jam untuk antrian dengan warga negara lainnya yang juga ingin melewati perbatasan Azerbaijan. Begitu. Kak Nur, saat perang mulai pecah pekan lalu, kemudian akhirnya Anda mendengar kabar evakuasi. Apa yang terlintas ketika itu, Kak Nur? Tentunya nggak sedikit ya, kurang lebihnya sedih juga meninggalkan Iran gitu Kak. Hampir sekitar 1 minggu ya Kak, sampai di akhir kita menginap di KBRI itu kita masih mendengar suara ledakan di sekitar gitu, peluncuran rudal dan lain sebagainya gitu. Jadi kita memang benar-benar melihat bagaimana kondisi langit saat itu. Sementara itu beredar di media sosial pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meramalkan perang yang terjadi di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, April lalu. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, dari lama kita matinya, iya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Pemirsa, viral sejumlah pulau di Indonesia dijual di situs jual beli online. Menteri ATR sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka suara. Nusron menegaskan seluruh pulau di Indonesia tidak boleh dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum.
Viral di media sosial, 5 lahan di 4 pulau kecil di Indonesia ditawarkan dengan skema sewa di situs jual beli private islands online. Di antaranya pulau kecil di Kepulauan Riau, pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Seliu di Bangka Belitung. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan tidak ada satupun pulau di Indonesia bisa dikuasai, baik oleh perorangan maupun badan hukum, apalagi sampai ditawarkan di situs luar negeri. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Khusus Pulau Panjang di Sumbawa NTB, Nusron mengaku sudah mengecek dan belum ada hak atas tanah di atasnya. Pihaknya juga masih menelusuri situs online yang menawarkan sejumlah pulau di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis terus berbenah. 3 kementerian menggandeng Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai kepala dapur dalam program MBG. Pemerintah terus berbenah untuk meningkatkan program Makan Bergizi Gratis, salah satunya dengan menggandeng Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. SPPI akan menjadi kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kompeten. Mereka pun telah dilatih oleh para tenaga ahli untuk pastikan kecukupan gizi. Tak hanya itu, 2 kementerian yaitu Kementerian Pertahanan dan Pariwisata bersinergi dengan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas program MBG. Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana, menyebut ada 1.600 siswa yang tengah dilatih menjadi pengelola atau kepala dapur yang kompeten. Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Badan Gizi Nasional bersinergi dalam satu visi. Kami mempersiapkan generasi muda Indonesia yang tangguh, terampil dan siap berkontribusi di berbagai lini, termasuk dari balik dapur, tempat dimulainya sebuah perubahan. Pelatihan praktek pengelolaan dapur untuk menjaga kualitas makanan. Selain itu, setiap 2 bulan mereka juga akan mendapatkan pelatihan lagi guna menyegarkan pengetahuan pengelolaan dapur. Ini bagian dari upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kejadian gangguan pencernaan akibat makan bergizi. SPPI batch ketiga diikuti oleh 30.000 orang yang tersebar di seluruh tanah air. Nantinya mereka akan disebar ke SPPG di seluruh tanah air. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat cindera mata yang diberikan Presiden Putin kepada Presiden Prabowo. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Почетный караул, часть вашего прибытия по строю. Начальник караула, старший лейтенант Тупиков. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Завтра мы будем принимать участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. И у нас там главный гость. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес на международных делах.
Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Добро пожаловать. In this first semester, our economic growth is more than 5%. Actually, it can really end up by the end of this year nearly 7% or even more. So this shows that we have chosen the right path and we are achieving our goals. Ya pemirsa, ada momen menarik saat kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Prabowo dan Putin bertukar cindramata simbol persahabatan dan penguatan hubungan diplomatik kedua negara. Kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin terlihat saat mereka bertemu dalam acara kenegaraan di Rusia. Presiden Putin memperlihatkan buku karya Presiden Prabowo berjudul Kepemimpinan Militer yang diterjemahkan ke bahasa Rusia. Buku ini ditulis Prabowo saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Presiden Prabowo menghadiahkan patung Garuda berwarna coklat dengan bingkai biru. Garuda adalah lambang negara Indonesia. Sementara itu, Presiden Putin menghadiahkan pedang perwira kepada Prabowo. Hadiah ini adalah simbol tradisi Rusia. Tradisi pemberian pedang ini disertai ritual memberikan koin. Koin ini juga sebagai simbol adat saat memberikan senjata sebagai hadiah. Presiden Prabowo juga menyerahkan sebilah keris dari Bali kepada Putin. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meresmikan pasar khusus bagi pelaku UMKM di Bandung Barat. Muhaimin menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar kementerian saling bersinergi memperkuat UMKM. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meresmikan Pasar Khatulistiwa di Bandung Barat, Jawa Barat. Pasar ini menjadi pusat baru bagi pemberdayaan UMKM lokal yang mengusung konsep wisata berbasis kerakyatan. Muhaimin menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar kementerian saling bersinergi memperkuat UMKM sehingga Indonesia tak perlu bergantung kepada negara lain. Ini harus menjadi model sistem pengembangan ekoturism yang efektif. Karena dunia pariwisata itu solusi, wisata itu jalan keluar cepat, itu UMKM kita untuk berdiri. Pasar Khatulistiwa merupakan ruang terbuka yang menampilkan produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, fashion kreatif, hingga produk olahan pangan khas Jawa Barat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia yang semakin tidak menentu, pemerintah terus memperkuat investasi. Kawasan industri pun bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang menjadi salah satu pusat pembangunan industri di Indonesia. Kawasan ini menggabungkan 3 sektor utama, yaitu industri dan pengolahan, logistik dan distribusi serta wisata. HKI atau Himpunan Kawasan Industri pun diminta untuk terus bekerja meningkatkan investasi dalam negeri. Hal ini diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Musyawarah Nasional HKI di Jakarta. Tugas yang tidak mudah di tengah kondisi ekonomi dunia saat ini. Berikan selamat kepada Ketua Umum terpilih Pak Haji, ya. Dan saya kira tugasnya untuk menahkodai HKI ke depan tidak akan semakin mudah.
Sementara itu, Ketua Umum HKI yang baru saja terpilih, Ahmad Ma'ruf Maulana, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pemerintah. Ma'ruf pun meminta pemerintah siapkan peraturan yang lebih kuat untuk kawasan industri. Perpres tersendiri, karena kalau digabung Pak Menteri, kawasan industri kita bukan 1 triliun, 2 triliun. Anggota kita ada 120 anggota Pak Menteri. Kalau ini digabung, maka menjadi sebuah kekuatan, ada payung hukum yang lebih kuat. Kawasan industri Batang adalah salah satu dari 8 kawasan industri yang berstatus proyek strategis nasional. Kawasan ini targetkan menjadi salah satu garda terdepan pembangunan investasi perindustrian di Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menggelar sosialisasi gerakan Kamis Pakai Lokal atau Gaspol kepada mahasiswa. Tujuan gerakan ini untuk meningkatkan industri lokal dan UMKM. Menteri Perdagangan Budi Santoso menggelar sosialisasi gerakan Gaspol atau gerakan Kamis Pakai Lokal pada ratusan mahasiswa dan kalangan muda di Gedung Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Di hadapan Sivitas Akademika UMY dan para wirausaha muda, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak mahasiswa dan kaum muda untuk ikut serta dalam mengenalkan produk lokal setiap hari Kamis. Hal ini sebagai langkah awal untuk menanamkan kebanggaan pada produk dalam negeri. Gerakan sudah diwajibkan pada pegawai di kantor Kementerian Perdagangan yang mengharuskan pegawai mengenakan produk lokal dalam negeri, mulai dari pakaian hingga sepatu. Kerjasama dalam rangka menggerakkan ya bagaimana kita harus memakai produk lokal. Ya, kita mulai dengan namanya gerakan Gaspol, gerakan Kamis Pakai Lokal. Ya, nanti hari Kamis Pakai Lokal 100% dimulai dari Kemendak, 100% pegawai kami memakai lokal ya. Dengan membiasakan penggunaan produk dalam negeri, diharapkan bisa mendorong pelaku UMKM untuk terus berproduksi sehingga perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Taman Marga Satwa Budaya Kinantan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat kedatangan anggota keluarga baru. Siapa dia? Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dan tanggung jawab. Sebanyak 86 kepala daerah se-Indonesia melakukan apel pagi dan berolahraga ringan sebelum memasuki ruangan Balai Rum Rudini kampus IPDN di Jatinangor untuk pembukaan retret. Retret gelombang kedua kepala daerah ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Ke-86 kepala daerah ini akan dibekali materi pembelajaran dan kegiatan fisik sejak tanggal 22 Juni hingga 26 Juni 2025. Ibu, halo Bu. Pagi tadi, para kepala daerah senam pagi. Kegiatan ini sebagai bagian dari acara retret yang diselenggarakan di IPDN Kampus Jatinangor, Jawa Barat. Mereka berolahraga pagi bersama ratusan praja IPDN. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya, terutama kepada Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek segar untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berulang tahun ke-64. Bunga anggrek berwarna ungu dari Prabowo diletakkan di pot hijau dengan dihiasi pita. Terdapat pula tulisan yang ditujukan khusus untuk Jokowi. Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang datang ke kediaman Pak Joko Widodo dalam rangka ucapan selamat hari ulang tahun. Dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selain dari Prabowo, Jokowi juga menerima karangan bunga dari sejumlah tokoh dan pejabat hingga warga. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakannya di hari istimewanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Marga Satwa Budaya Kinantan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat kedatangan anggota keluarga baru. Mereka adalah Rizky dan Lestari yang merupakan 2 ekor anak harimau Sumatera. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kelahiran 2 anak harimau Sumatera di Lembaga Konservasi Umum Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) Bukit Tinggi, Sumatera Barat jadi simbol keberhasilan program pelestarian satwa endemik Indonesia yang semakin langka. Dua anak harimau ini merupakan hasil pasangan bujang Mande, harimau jantan yang diselamatkan dari jerat pemburu di kawasan Mande dengan induk betina Mantagi yang juga merupakan hasil konservasi dari pasangan harimau di TMSBK sebelumnya. Anak harimau pertama lahir pada Desember 2024, kemudian di tahun ini lahir kembali sepasang anak harimau yang diberi nama Rizky dan Lestari. Jadi yang laki-laki dikasih nama Rizky, kemudian yang harimau wanita dikasih nama, saya kasih nama Lestari, dengan harapan agar harimau Sumatera ini bisa hidup terus, ada terus, lestari sepanjang masa. Karena ini diancam kepunahan, karena kalau di habitatnya sudah makin